Kalau dari saya sih mungkin itu sih apa namanya? Apa yang sorry tadi apa tadi pertanyaannya? Kamar. Di kampus. Wah, ntar gue masuk kuliah, cutting gue jahat ya, doang sebaiknya. Ternyata alhamdulillah merasakan sendiri dari cutting, temen seangkatan itu pada support gitu, pada ngedukung gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus, halo semuanya. Selamat datang kembali di podcast Bincang Kampus yang ke-15. Di hari yang cerah ini, kali ini kita akan ngobrol santai dengan tema kehidupan mahasiswa, suka duka menjadi anak kampus. Nah, benar banget nih, apalagi masa kuliah itu sering dibilang sering banyak banget tantangan yang dihadapi. Nah, di sini kita bakal ngobrol santai dan refleksi bagaimana tantangan di dunia perkuliahan. Yes, benar banget. Dan di sini gak cuma saya doang dan Siva yang akan menemani hari kalian. Di sini juga kita udah kedatangan dua mahasiswa aktif Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta yang aktif di organisasi, di akademik, dan mereka berdua ini juga punya pengalaman yang menarik selama kuliah gitu. Nah, benar banget nih, apalagi dua para narasumber ini, mereka sedang berkecimpungan di dunia konten kreator. Dan mereka mempunyai personal branding yang sangat luar biasa, guys. Jadi langsung aja nih kita perkenalin ke narasumbernya. Halo. Gimana nih kabarnya? Kalau untuk saya sih alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Gimana ini untuk Kak Iqmal? Untuk saya kabar baik juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesibukannya hari ini apa aja? Selain kuliah ya tentunya. Dan kuliah kalau saya sih kesibukannya fokus jadi konten kreator ya. Meningkatkan akun TikTok saya. Wah, keren banget ya. Selain itu ada lagi. Enggak, kan katanya itu Kalau untuk saya sih kesibukannya fokus pada TikTok saya ya, yaitu meningkatkan personal branding saya di dunia digital gitu. Lalu yang kedua, saya juga fokus dalam perkuliahan. Saat ini saya juga duduk di bangku semester 7. Oh, di semester akhir ya, Ya, lagi sibuk-sibuknya. Ya, betul. Kalau Kak Iqmal sendiri kesibukannya apa? Kalau untuk saya kesibukannya yaitu dari awal kuda-kuda. Kuda-kuda apa tuh, Kak? Kuliah dagang. Oh, kuliah dagang. Jadi di kampus fokus ke akademik, di luar juga kita tetap berjualan. Itu sih Kak paling Keren untuk banget. aktivitas saya sejauh ini. Kalau boleh tahu, di-spill boleh? Iya. Dagangan ya. Bisa di-spill ke teman-teman semuanya. Dagang yang bisa didagangin, yang berujungannya berakhir jadi duit, ada makanan, barang dan lain-lain gitu. Untuk jelasnya yang udah pernah dijualin ada donat, lauk pauk, dan makanan lain-lain seperti rujak kangkung sambal asam. Terus kalau untuk barang ada jual jam tangan, jam plastik, bermerek. Itu sih Kak paling enggak ya. Wis, keren banget ya Kak Salma ya. Tadi dengar Kak Ilham lagi membangun proposal dari TikTok ya. Iya. Gitu. Kalau boleh tahu fokus utama dari maksudnya konten-kontennya gitu, konten yang Kak Ilham bangun apa sih Kak? Atau motivasi atau traveler mungkin? Oke. Kalau untuk konten yang saya fokuskan itu di kuliner, lalu yang kedua affirmation, yang ketiga itu hal-hal random kayak traveling maupun food hunter gitu. Tapi sama sih kayak kuliner juga gitu. Jadi kayak review gitu. Sejauh ini travel tuh paling jauh kemana Kak? Travel paling jauh itu ke Jawa, itu pun ke Guci. Nah, itu pengalaman yang nggak bisa saya lupakan. Keren banget ya Kak Salma ya. Kak Iqmal sendiri tadi ada ya? Ada beberapa iseng sih kalau saya lebihnya, cuman alhamdulillah pernah meledak video yang saya buat seperti konten saat berjualan, tepatnya di waktu itu jualan donat di GBK. Momennya lagi
timnas nobar, iseng bawa jualan, bawa dagangan, dijualin, kita main video, nggak tahu ya, meledak sampai 529.000 yang melihat. Wah. Yang like juga alhamdulillah banyak, komen juga banyak, terus juga yang share juga alhamdulillah. Nah, situ konten beberapa yang meledak, itu sih Kak. Iya. Boleh di-spill kali, siapa tahu dari teman-teman semua bisa ngikutin ini ya, sebelum lebih jauh kita ngobrol, Iya, biar betul. teman-teman juga tahu nih narasumbernya keren loh. Keren Boleh banget di sih. Silakan. ya boleh spill aku. Boleh guys. Nah, buat kalian yang pengen tahu-tahu fokus saya di TikTok apa kan bisa buka TikTok saya di @ilham M-nya 3 Syah 14. Nah, Teman-teman. di sana tuh banyak juga konten-konten saya yang bervariatif ya. Mungkin dari makanan lalu digabungkan dengan kata-kata motivasi maupun traveling gitu. Jadi saya fokusnya di hal-hal random yang memang saya lakukan seperti itu. Kalau untuk kayak Mbak Iqmal sendiri gimana nih? Kalau saya akun pribadinya mau izin sih spill. Iya. Nah, maaf belum punya akun pribadi bisnis, cuman ada nge-brandingnya di akun pribadi Instagram itu Malih 273 buat teman-teman yang mau nyari jam tangan beraneka ragam, merasa itu ada semua, tinggal dipilih, lihat-lihat. Terus juga dagangan yang lain juga begitu, selalu saya update di Instagram, TikTok, Facebook, dan media sosial lainnya. Itu nama Instagramnya Malih273, tadi TikTok juga Malih273. Nah, itu di TikTok banyak beraneka ragam video-video apa aja gitu ya, dari kata-kata, video-video kita saat berjualan gitu. Nah, itu ada, itu juga di TikTok Malih273. Itu sih ya paling Nah, itu gitu media teman-teman. sosial. Jangan lupa di follow, di kepoin biar lebih kenal lagi sama dua narasumber kita di @ilhamsyah. Ilhamsyah 14 sama Malih 273 gitu. Oke, ini kita langsung ke obrolan inti aja nih. Kita flashback lagi ke awal-awal saat kan sekarang semester 7 ya, Ya, udah betul. mau akhir. Terus kita flashback lagi nih ke awal kalian masuk ke kampus gitu. Itu kan adalah awal-awal yang yang mungkin iya deg-degan transisi kita dari siswa ke mahasiswa gitu. Boleh diceritain gak sih Kak waktu awal-awal tuh yang bikin kalian kaget atau culture shock gitu? Baru sampai Good question sih itu. Jadi gini, awal masuk kuliah itu kita tuh agak bingung ya dari sistem perkuliahan karena kan dia beralih dari siswa ke mahasiswa gitu kan. Nah, kita agak sedikit bingung di awal-awal karena kan memang kita baru juga ya berkecimpungan di dunia perkuliahan itu ya. Apalagi kita kan sudah menjadi mahasiswa di mana semua informasi itu kita ambil secara mandiri gitu. Gak hanya dari kalau siswa itu kan mereka informasinya memang dari guru ataupun guru yang di sekolah itu kan. Kalau kita itu informasi mencari sendiri seperti itu. Jadi kita harus bisa beradaptasi gitu sama perkuliahan di awal pertama itu sih pengalaman saya. Oh, kalau Kak Iqmal sendiri gimana nih? Mungkin ada pengalaman excited atau mungkin ada pengalaman shock atau culture shock di dunia perkuliahannya gimana? Kalau saya, alhamdulillah dari sebelum kuliah, sebelumnya kan sekolah. Nah, itu di STM, di mana sekolah di STM itu kan pasti agak ini banget lah. Nah, pas masuk di dunia perkuliahan, oh ternyata jauh berbeda. Makanya saya agak lama adaptasinya. Cuman alhamdulillah bisa diatasi, sehingga saya bisa bertahan dengan nilai IPK yang saya pertahankan. Nah, itu sangat-sangat agak kaget juga di awal. Oh, ternyata kuliah seperti ini, beda sama seperti zaman masa sekolah gitu sih Kak palingan. Oke, berarti emang relate banget ya sama seluruh mahasiswa. Kayaknya kalau emang pertama kali masuk dunia kampus tuh kadang kita kaget ya dari sekolah terus tiba-tiba masuk dunia kuliah yang emang kita harus serba mandiri dan harus serba bisa sendiri gitu ya. Tapi aku mau nanya nih, di awal-awal masuk ada hal yang sampai sekarang nih nggak bisa dilupain gitu kejadian. Kayak hal-hal lucu mungkin yang nggak bisa, kayak diinget terus yang nggak bisa dilupain gitu ya Kak? Ada, boleh dari Kak Iqmal? Kalau saya, alhamdulillah yang paling sampai sekarang dirasain tuh kayak cutting sih Kak. Kadang kan kita kaget atau enggak punya ketakutan tersendiri kayak, Wah, ntar gue masuk kuliah, cutting gue jahat, ya orang sebaiknya. ternyata alhamdulillah merasakan sendiri dari cutting temen seangkatan
itu pada support gitu, pada ngedukung gitu. Walaupun awalnya nggak tahu, tapi pas kita tahu malah bukan kita dijatuhin, malah kita didorong gitu. Ya seperti halnya jualan. Nah, makanya awal-awal kuliah tuh jualannya tuh jualan PY gitu kan. Ternyata ada cutting yang support, ngebantu banget, bahkan ngejorin kita tuh ke hal-hal positif yang tadi kita mental kita masih kayak dakdikdukser gitu, kayak takut, ternyata dibimbing. Udah lu pokoknya mesti bisa, gimana barang lo yang lo bawa terjual. Akhirnya dengan keberanian dari cutting nyoba nawarin, ternyata terjual dan habis gitu. Nah, itu sih luar biasa banget sih. Berarti kayak kembali ini emang dari semester 1 tuh Dari basic jualan. dari awal, dari sekolah, dari SMP, SMK sampai kuliah memang doyan jualan gitu. doyan duit gitu. Oh iya. Udah. Berarti gini, benar berarti buat mahasiswa baru juga yang sekarang baru masuk, maksudnya jangan takut untuk nanya ya, karena kita beneran awal-awal juga bingung kan. Jadi ya informasinya kalau nggak kita yang nyari sendiri, kita juga bisa nanya ke kakak tingkat kita gitu guys. Pinter-pinter juga untuk beradaptasi, karena khususnya nih mahasiswa baru yang baru masuk dunia perkuliahan, mungkin kalian ada shock tersendiri antara sekolah sama dunia kuliah. Jadi jangan takut untuk beradaptasi sama orang lain di dunia perkuliahan. Kalau ya my personal mungkin itu ya kayak di dunia kampus itu mungkin soal di kelas sih, itu lebih ke kelompok karena pengalaman. Jadi dalam perkuliahan tuh kita kan berkelompok juga ya setiap harinya. Kalau dalam perkuliahan itu saya agak kurang setuju kalau misalkan dalam kelompok itu orang itu aja. Jadi dalam satu kelompok itu satu circle mungkin ya bisa dibilang itu tuh mungkin teman yang mohon maaf ya kalau misalkan kurang nangkep dalam pemikirannya gitu, itu agak kasihan juga gitu. Jadi kita sebagai teman juga harus bisa mengimbangi ke mereka juga gitu, harus istilahnya tuh menemani juga mereka agar kita bisa berkembang bersama gitu. Karena dalam perkuliahan itu tuh kita nggak adu dalam prestasi gitu. Jadi sebisa mungkin kita berkembang bareng gitu, seperti itu sih. Oke. Kalau dari Kak Iqmal sendiri gimana nih kesan pesannya pada saat pertama kali masuk kelas gitu? Masuk kelas berhubung orangnya juga nggak diem-diem aja gitu, grecek. Ibaratnya Senang berbaur gitu. ibaratnya kita duluan nih yang ngedeketin. Ternyata kelas juga rame gitu kan. Jadi ya kita cepat komunikasinya, akrabnya gitu. Sampai sekarang alhamdulillah bertahan itu. Alhamdulillah, berarti ngalir aja gitu Ngalir ya. sih. Oke. Nah, tadi udah ngomong sampai kelas. Yes. Nah, di sekolah ke kuliah kan cara ngajarnya beda, Ya, itu terus tugasnya lebih banyak, jadwalnya pun juga gitu. Benar. Hal yang yang bikin kalian istilahnya kaget gitu waktu Tugasnya banyak nih. gimana cara kalian ngatur waktunya itu? Oke. Manage waktu. Oke. Mungkin kalau misalkan dari saya ya, kalau misalkan dalam perkuliahan gitu ya, apalagi dalam kelompok tugasnya tuh banyak gitu ya. Cara kita buat manage waktunya itu mungkin kita komunikasi dulu kali ya ke antar tim supaya bisa gitu loh. Job desk mana aja yang bisa kita kerjakan dalam tugas itu. Terus yang kedua rajin untuk bergaul juga sama tim sendiri gitu. Apalagi yang paling penting tuh komunikasi sih, karena kalau komunikasinya lancar otomatis dalam pekerjaan tugas kelompok itu semakin mudah gitu. Itu sih. Kalau dari Kak Iqmal sendiri gimana nih dalam tugas-tugas perkuliahan? Kalau saya sih alhamdulillah dari awal juga sampai akhir akademik yang nomor 1, berarti diprioritaskan. Jadi segala apapun hal untuk akademik seperti tugas dan lain-lain itu pasti diprioritaskan. Jadi bagaimanapun keadaannya, ketika ada tugas atau ketika ada lain hal pasti disegerakan gitu, disatukan lah. Oke, berarti memang kalau misalkan kita menjadi mahasiswa tapi di sisi lain kita juga menjadi content creator ataupun pedagang, kita juga harus bisa memanage waktu dengan baik ya.
Oke, pernah mau nanya lagi nih, pernah nggak sih kayak nemu dosen tuh yang killer, kitanya jadi takut untuk bertanya gitu pada saat materi dijelaskan oleh dosen tersebut gitu Kak? Mungkin dari Kak Ilhamsyah gitu. Oke, bagus banget sih pertanyaannya. Jadi gini, ada beberapa ya kita nemu ya sebagai mahasiswa itu dosen yang killer, terus dari cara pembawanya juga. Kita kan kalau misalkan dari dosen cara pembawanya Tegang ya tegas, terus kayak berwibawa, kita tuh segan buat berbicara kan, nanya juga gitu. Nah, kalau dari saya sih mungkin itu sih apa namanya? Sorry, tadi apa tanya? Pertanyaannya? Mungkin mungkin jawabannya itu sih. Yang pertama itu kita nyatet dulu ya pertanyaan yang memang kita pengen ajukan tuh seperti apa. Jadi saat kita bertanya ke dosen itu tuh jadi kalimat yang kita ajukan tuh terstruktur dan jelas. Gitu. Lalu yang kedua kita juga harus bisa beradaptasi sama si dosen tersebut. Kalau memang dosen itu pembawanya seperti ini dan seperti itu, kita juga harus bisa mengikuti dosen tersebut. Di mana kalau misalkan kita nggak mengikuti adaptasi dari si dosen tersebut, kita juga berkesinambungan gitu sih kalau dari saya. Oke, kalau dari Kak Ikmal sendiri gimana nih Kak? Kalau dari saya, Iya. kebetulan dari sekolah udah ada, pastilah kita menemukan dari SD guru-guru yang kayak killer gitu kan, Iya. dari SMP, SMK bahkan ke perkuliahan itu ada. Nah cuman saya dapat hal yang paling berkesan di masa sekolah saya di STM itu ada guru paling gokil banget. Iya. Nah jadi sampai kuliah saya bawa, jadi walaupun di kelas si dosen itu killer, saya tahu cara nanganin nih. Mungkin kalau di kelas kayak emang tupoksinya dia gitu lagi ngajar, cuman kalau pas di luar kita ambil artinya gitu ya. Contoh lah kalau lagi di pos sapam gitu ya, bawa model kopi ngobrol. Nah mungkin di kelas yang nggak bisa kita pertanyain, mungkin di situ tempatnya gitu, pendekatannya di situ gitu. Iya lebih enak gitu. Memang tugasnya gitu. Nah ketika waktu yang pas di pos sapam ngopi ngobrol tipis-tipis, nah ditanyain deh tuh apa yang di kelas yang belum tertuntaskan gitu sih paling Kak. Oke, jawaban dari kedua narasumber ini sangat duper keren ya Kak ya, sama ya. Give applause dulu sih, keren banget. Mau nanya nih, pernah gak sih kayak pas awal-awal masuk kuliah tuh nyasar nyari ruang kelas, jadi kayak bingung, kelas gue di mana ya ini, kayak gitu. Pernah nggak ngerasain hal itu? jadi maba itu emang agak sedikit pusing ya pertamanya gitu, karena kan kita juga belum beradaptasi sama tempat perkuliahan. Itu memang relate banget sama kita, apalagi kalau masuk ke ruangan. Saya pernah ngalamin. Jadi waktu itu saya kan masih maba ya, itu saya semester 1 dan saya kan cari ruangan, apalagi kan di jadwalnya itu kan memang kalau dari perkuliahan itu kan tergantung dari dosen ya gitu kan. Jadi saya tuh pernah masuk ke ruangan ke ruangan semester 7 atau 8 gitu, saya lupa, 6 atau 7 gitu. Nah saya pengen ngetok pintu, saya buka Itu semester 7, saya gak mau jadi. ya udah. Saya terima malu aja ya, terus akhirnya saya bilang maaf juga sih ke ke cutting saya gitu. Udah gitu doang. Itu pengalaman yang diinget banget tuh kayaknya. Iya, sekarang ya. sebenarnya memalukan ya. Itu oke lah. Kalau Kak Ikmal sendiri gimana nih? Pernah nyasar ke ruangan kelas lain nggak? Kalau awal sih belum, karena kita manajemen pas awal memang digabung A dan B, nggak gitu. dipisah gitu, masih A dan B. Cuman pas udah selesai dipisah, kadang salah aja buka pintu gitu. Ada sih itu kayak gitu. Paling itu sih Kak. Misal gini, kalau semisal dosen itu tuh kayak bikin kita tegang, tapi malah justru itu yang membuat kita fokus pada saat di kelas. Jadi kita nggak diajak ngobrol sama teman sebelahnya atau gimana gitu Kak mungkin. Boleh jawab duluan? Boleh banget. Kalau untuk saya paling pertama ngucapin rasa syukur gitu. Sukanya kayak ibaratnya dari teman-teman kelas gitu, walaupun ada beberapa pertemanan gitu kan, ada geng A, geng B, Iya, C, tapi ke saya pribadi ibaratnya tuh ketika saya bawa dagangan disupport habis-habisan gitu, bahkan sampai dagangan tuh terjual, itu sukanya. Nah dari temen perjuangan, temen angkatan, dan juga cutting juga begitu Kak, ibaratnya nggak cuek sama adik tingkatnya, tapi juga malah ngelarisin kita punya dagangan gitu. Nah itu sukanya tuh. Dukanya saya pernah ngerasain dapat IPS di bawah 3, lebih tepatnya 2
2,95, cuma beda 0,05 lagi tuh buat ngedapetin standar 3. Nah itu pas semester awal, semester 1. Nah akhirnya tahu adaptasi, oh cara bertahannya seperti ini untuk mempertahankan nilai, makanya di situ langsung ibaratnya saya punya prinsip akademik nomor 1. Alhamdulillah dari semester 2, 3, 4, 5, 6 selalu mendapatkan IPS di atas 3, dan sampai saat ini IPK juga masih bertahan di 3,5. Alhamdulillah. Itu walaupun dari duka, kita coba evaluasi gimana sih cara nanganinnya gitu kan. Maklum waktu itu awal-awal masih belum tahu gitu kan, makanya seperti ini caranya survive-nya gitu. Nah untuk di lingkungan kampus lain, kita di dosen juga alhamdulillah banyak dikenal gitu dengan kitanya berjualan, jadi tahu gitu. Makanya kita coba berkomunikasi lebih, terus juga dosen dan staf yang lain juga ngenakin kita gitu. Di situ sih kenyamanan kita di kampus. Pembelajaran di kampus kayak ibaratnya lo kuliah bukan cuman belajar doang, tapi relasi di luar tuh dapet gitu. Bersyukurnya sih gitu Kak. Saya pribadi seperti itu dari teman-teman angkatan, cutting, dan di lingkungan kampus seperti dosen dan staf akademiknya. Oke, gimana nih kalau dari Kak Ilham sendiri? Kalau dari saya sih mungkin itu ya, relasi tuh yang pertama. Karena saya waktu itu pernah mengikuti kegiatan program Wirawiri UNJ, itu suka saya. Jadi saya selama di UNJ itu saya banyak banget perkenalan teman di luar universitas. Jadi saya dapat perkenalan dari UNJ itu teman-teman universitas lain gitu. Jadi relasi, benar kata Ima, relasi juga dapat gitu selama berkuliah. Lalu yang kedua, bisa memanage waktu juga sih, kita belajar juga ya untuk memanage waktu kita sebagai mahasiswa gitu. Lalu untuk dukanya itu paling secara pribadi ya. Iya. Mungkin saya itu sering banget dikejar-kejar deadline tugas. Jadi itu benar-benar gak enak banget buat kita tuh ngerasa kayak terburu-buru gitu, dikejar-kejar. Itu aja sih paling. Nah kebetulan juga saya dan Ilham mahasiswa dari UTM yang dibawa MBKM ke kampus UNJ pada tahun lalu gitu. Keren banget ya. Di UNJ. Sama juga, iya. Kita bertiga dan teman-teman yang lain. Total udah 15 ya? 15, 30. Iya. Manajemen dan akuntansi gitu. Itu selama berapa bulan tuh kalau boleh tahu? 3. Satu semester iya. Bulan itu full. Semester full ya. Di UNJ. UNJ. Keren banget ya, semoga. Berisik banget. Wah, keren banget ya, semoga aku pribadi bisa nyusul kayak kalian ya. Amin. Semoga juga programnya masih ada biar bisa ngerasain. Biar ketular juga kuda-kuda. Milih dagang. Emang benefitnya banyak banget. Bener. Itu sih yang pengetahuan dari luar. Betul. itu sebenarnya yang dibutuhin mahasiswa banget ya. Iya. Karena banyak banget mahasiswa di luar sana yang pengen banget punya pengalaman kayak gini. Istilahnya tuh kayak pengalaman emas lah yang enggak didapat semua orang. Karena insight-nya juga benar-benar Betul. kita tuh ada. Oke, wah keren banget ya guys. Jadi meskipun mereka ini banyak rintangan atau tantangan di dunia kampus, tapi mereka bisa melewati itu semua dan bisa menjadi bekal untuk mereka menghadapi dunia kerja nanti setelah lulus. Jadi buat teman-teman mahasiswa semua yang lagi dengerin atau siapapun, ingat bahwa setiap suka atau duka di kampus atau banyak hambatan ini semua bagian dari proses yang kita jalanin gitu. Oke, karena banyak di luar sana yang ingin menjadi mahasiswa tapi belum tercapai, makanya kita menjadi mahasiswa meskipun banyak suka duka atau rintangannya dalam menghadapi kuliah, kita harus tetap bersyukur guys. Dimana-mana kita harus tetap bersyukur karena di luar sana banyak banget yang mau kuliah tapi belum tercapai. Oke, kayaknya biar agak relax sedikit nih, kita langsung aja kali ya ke ini ya, pertanyaan. Jadi kita mau ngadain jawab cepat Kak. Jadi nanti kita ngasih pertanyaan, Kakak jawab cepat. Oke. Jawabnya bisa barengan berdua sekaligus, oke? Oke. Siap. Oke. Kak sama dulu, ke aku dulu. Oke. Oke deh. Pertanyaan yang pertama jawab cepat ya. Lebih takut
tugas numpuk atau ketemu sama dosen killer di kelas? 2, 3. Tugas numpuk. Kenapa? Coba jelasin dulu, harus jelasin. Oke, kalau dari saya ya mungkin kalau dosen killer tuh agak sedikit tegang gitu ya kalau ketemu. Tapi kalau untuk apa namanya tugas numpuk tuh bisa kita handle gitu secara apa namanya secara perlahan gitu. Tapi kalau untuk dosen killer menurut saya sih udah deh. Oh, udah kalau tugas numpuk bisa kita. Iya, bisa manage waktunya juga. Tapi kalau dosen killer udah deh saya minta maaf. Oke. Kalau dari Backmall sendiri kenapa nih? Oh, dosen killer. Karena kan setelah kuliah kan, kita punya akses sendiri gitu kan. Makanya lebih enak tuh tugas selesai di kampus gitu kan. Cuma kan ada aja memang tugasnya gitu, nggak udah gitu kan. Kalau untuk dosen killer kan selalu dari SD, SMP, SMK gitu kan, atau STM itu udah rasain, jadi tahu kita cara mencarinya. Cuma kalau di tugas numpuk kayak Gimana tuh? Mana tugas lagi nih? yang itu dikerjain itu sih paling sih. Oke. Coba Kak Salma buat pertanyaan kedua nih untuk para narasumber yang bener-bener kece banget nih, kece abis. Dilan jauh-jauh hari atau sistem kebut semalam? 1, 2, 3. Jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari. Oke, jauh-jauh hari. Tadi Aman dong. Oke, berarti Gue sesuai kata-kata gue tadi sebelumnya. Oke. Lanjut. Berarti mereka ini emang benar-benar pinter banget untuk memanage waktu ya. Apa ya? Alangkah baiknya memang tugas itu dikerjakan dari jauh-jauh hari, jangan sistem SKS, sistem kebut semalam. Oke deh, lanjut aja pertanyaan ketiga nih. Tempat yang paling nyaman buat ngerjain tugas di kampus di mana nih? 1, 2, 3. Sekret. Kamar. di kampus. Enggak, ulang dari yang Tempat yang paling nyaman buat ngerjain tugas di kampus di mana nih? 1, 2, 3. sekret. Kosong. Oke, secret ruang kelas kosong. Kenapa tuh kalau ruang kelas kosong? Sunyi gitu ya, enak. Iya, jadi kalau saya tuh tipikal orang yang mudah ke distract ya. Jadi mudah terganggu sama sekitar lingkungan. Jadi saya tuh lebih prefer mengerjakan tugas maupun skripsi itu di tempat-tempat sunyi karena apa ya, pikiran kita tuh lebih fresh, terus lebih ketemu juga dapet pemikiran yang jelas gitu dalam tugas tersebut seperti itu. Oke, kenapa nih di secret Kak Iqmal? Karena biar nggak ketinggalan sama teman-teman tongkrongan, terus juga Oke. tetap tugas dikumpulin yang pertama gitu. Jadi teman-teman kan juga banyak, jadi kadang kalau capek ya udahlah sembari ngobrol dulu, ntar lanjutin lagi gitu sih paling. Beda ya, yang ini maunya sendiri sunyi. Yang satu maunya iya. Orang tuh beda-beda Kak. Gitu. Kalau Kak Salma gimana nih? Sukanya kayak gimana coba? Sendiri dong. Nah, ya lebih ke ilham sih. Iya, sendiri. sendiri ya. Lebih enak aja, lebih nyaman, lebih fokus. Fokus, ya. Gitu. Jawaban yang apa yang dikerjain gitu. Karena kalau saya pribadi ya, kalau misalkan rame-rame kadang suka ke distract kan. Iya, betul kan? Jadi Iya, kayak- nggak terganggu. Jadi nggak fokus sama tugasnya gitu. Jadi fokus ngobrol, iya gitu. Kalau Kak Iqmal itu bakal kelar tuh tugasnya meskipun ntar ada ke distract ke satu sama lain. Seenggaknya on track gitu, di chill gitu. Oke. Daripada nggak sama sekali. Benar banget, Gitu sih. benar banget. Lokasi Faya sendiri gimana tuh? Enakan sendiri atau rame-rame tuh? Oke, kalau saya sendiri sih ya ruang kelas kosong lah ya, sama kayaknya iya. Cepet ke distract soalnya kalau diajak ngobrol dikit kayaknya tuh udah memanjang sampai kemana-mana gitu. Iya benar gak bakal kelar. Oke deh. Wih memang ya seru banget kehidupan dunia kampus. Kehidupan kampus tuh bukan hanya sekedar belajar, tapi mereka punya cerita unik sendiri di dalam kampus tersebut. Oke. Boleh ini ya, aku mau minta kalian buat kasih Pesan-pesan kali ya Kak ya buat para mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang ingin kuliah gitu, yang ingin baru mau masuk kuliah. Pesan-pesannya buat mereka apa? Pesan-pesan. Mungkin dia dulu boleh. Oh Kak, ataupun untuk mahasiswa yang baru semester 3 mungkin kan mereka lagi fase menuju semester atas gitu. Oke. Kesan pesannya mungkin itu aja sih, saya singkat ya, semangat buat semester 3 atau baru berkuliah karena nanti setelah kalian sudah meranjak ke semester tua itu kalian bakal merasakan pusing sekali seperti itu. Jadi semangat aja kalau misalkan kalian pikirannya ngeblank maupun lagi bener-bener pusing banget, itu kalian bisa konsul sama teman-teman kalian gitu.
Jadi jangan menyendiri gitulah ya. Seperti itu aja sih. Semangat buat adik-adik kelas. Ya, oke. Untuk Kak Ikmal sendiri gimana nih? Kalau untuk saya paling pesan buat teman-teman yang baru masuk gitu, ataupun teman-teman yang semester 3, tetap ngosongin gelas, jangan sampai luber. Karena kalau sampai luber, teman-teman sendiri nanti yang ngerasain gitu. Karena kesombongan bakal hancur sendirinya. Nah, terus juga buat teman-teman semester 1 yang baru masuk dunia perkuliahan atau dunia manapun itu, jangan menutup diri gitu. Terbuka aja udah sama cutting, sama teman kelas, sama teman yang lainnya gitu. Jangan sampai kita nggak mengeksplor diri gitu. Ini kesempatan waktunya untuk teman-teman eksplor gitu. Mainkan aja gitu perannya. Nanti ketika teman-teman udah masih akhir, tahu sendiri gitu loh. Oh ternyata gue udah nggak bisa ngerasain nih ketimbang seperti maba bebas gitu. Masih enak gitu untuk apa-apain. Cuman kalau di semester akhir udah mengerucut gitu tujuannya gitu. Ya udah apa yang gue mulai mesti gue kelarin, yaitu skripsi dan tugas akhir. Itu sih palingan buat teman-teman. Oke, nambahin sedikit sih dari nambahin sedikit sih dari Iqmal ya. Pesan untuk adik kelas, attitude itu nomor 1 ya. Sekalipun kalian punya ilmu yang banyak gitu, kalau attitude kalian nggak ada itu sama aja. Jadi buat adik-adik kelas jangan lupa attitude di luar itu dipakai. Jadi saling menghargai sesama gitu, itu paling penting banget karena di dunia kerja yang dicari itu bukan kepintaran tapi attitude kalian gitu. Seperti itu sih. Yes, bener, itu penting banget guys. Wah, agak kerasa nih. Udah Mau di penghujung acara aja. Iya, udah mau selesai aja nih. Banyak banget insight yang didapat, pengalaman dari Kak Ilham sama Kak Ikmal juga. Terima kasih udah sharing-sharing pengalamannya, inspirasinya, tadi strategi-strateginya juga. Benar banget, mulai dari ceritain pengalaman pertama kali flashback pertama kali flashback masuk kampus, terus juga tantangan akademiknya, terus juga tadi ada refleksi, terus ada pertanyaan jawab cepat dan kesan pesan bagi seluruh mahasiswa yang sedang menempuh dunia pendidikan kuliah. Apa sih emang benar dunia pendidikan kuliah? Ya pokoknya terima kasih banyak, jawaban kalian sangat bermanfaat dari narasumber yang sangat luar biasa guys. Mereka ini ada konten kreator, jangan lupa diikutin Instagramnya atau TikToknya yang tadi sudah disebutkan di awal episode, di awal video gitu. Dan ya semoga pengalaman dari Kak Ilham sama Kak Ikmal juga bisa jadi motivasi buat teman-teman lainnya. Amin. Terus juga dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa suka duka di kampus itu bagian dari perjalanan. Terus jalani aja dengan semangat, nikmati prosesnya. Terus juga percaya setiap pengalaman itu akan membawa kita ke hal-hal yang baik. Betul, setuju. Gitu. Exactly. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan. Salam hangat untuk semua mahasiswa, pejuang skripsi, pejuang deadline, dan pejuang kehidupan kampus. Pokoknya terima kasih banyak untuk narasumber-narasumber ini. Terima kasih juga sudah mengundang. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di YouTube UTM Jakarta. Dan di semua sosial medianya juga, di Instagram, di TikTok, di Facebook. di Twitter, ataupun di Facebook. Oke, sampai jumpa di next episode Bincang Kampus episode berikutnya ya guys. Terima kasih yang udah mendengarkan dan yang udah nonton. Semoga Bincang Kampus episode 15 ini bermanfaat buat kalian para pendengar. Oke, sampai jumpa semuanya. Dah.